Nama Rapunzel tentulah sudah tidak asing lagi bagi pecinta animasi Disney. Rapunzel merupakan cerita dongeng dari Jerman yang dikumpulkan oleh Grimm bersaudara dan diterbitkan di tahun 1812. Kisah yang dibawakan dalam film Tangled sangat berbeda dengan kisah aslinya, meskipun ada beberapa hal yang merupakan simbol dalam kisah ini masih ditonjolkan, seperti penyihir dan rambut pirang yang luar biasa panjang milik Rapunzel. Kisah asli yang akan saya ceritakan kali ini tidak kalah menarik dari film Tangled. Simak kisahnya sampai akhir video ya. Pada zaman dahulu kala, hiduplah sepasang suami istri yang telah lama mendambakan seorang anak. Setelah penantian yang begitu panjang, akhirnya sang istri mengandung buah hati mereka. Dari balik jendela rumah mereka, terlihat kebun yang cukup luas yang ditanami berbagai jenis bunga yang indah dan juga tanaman-tanaman herbal. Kebun itu dikelilingi tembok yang tinggi dan tidak ada seorang pun yang berani masuk ke kebun itu karena pemilik kebun itu adalah seorang penyihir yang konon memiliki kekuatan yang besar dan sangat ditakuti oleh semua orang. Suatu hari, sang istri yang tengah hamil itu berdiri di samping jendela dan melihat ke arah kebun penyihir. Dan ia melihat sepetak lahan yang ditumbuhi Rapunzel. Rapunzel atau Campanula Rapunculus umum dikenal dengan nama bunga lonceng rampion. Tanaman ini berbunga ungu seperti lonceng. Daunnya dapat dimakan seperti bayam dan akarnya seperti lobak kecil yang biasa digunakan untuk membuat salad. Tanaman Rapunzel itu tumbuh begitu subur sehingga membuat wanita hamil itu tergiur. Ia mengatakan pada suaminya bahwa ia ingin sekali makan Rapunzel itu. Sang suami berpikir, meminta tanaman pada penyihir itu adalah ide yang buruk. Tetapi istrinya yang sedang mengidam itu terus merajuk. Karena keinginannya semakin hari semakin besar, tetapi tidak tahu bagaimana cara mendapatkannya, wanita itu pun menjadi sakit. Khawatir dengan kesehatan istri dan anak di dalam kandungannya, sang suami bertekad untuk mengabulkan keinginan istrinya itu. Tetapi, bagaimana caranya ia bisa mendapatkannya? Ia tidak pernah menemukan tanaman itu di tempat lain. Akhirnya ia memutuskan untuk mencurinya. Di tengah malam, ia memanjat pagar yang tinggi itu dan mengambil segenggam Rapunzel. Setelah ia berhasil membawa pulang tanaman Rapunzel itu, sang istri langsung membuat salad dan memakannya dengan lahap. Tetapi bukannya puas dan berhenti mengidam, sang istri malah ketagihan dan meminta suaminya untuk mencuri lebih banyak Rapunzel. Demi memenuhi keinginan istrinya itu, terlebih lagi karena ini merupakan anak pertama yang sudah lama ia dambakan, ia memutuskan untuk mencuri lebih banyak akar Rapunzel itu. Ia menyelinap kembali dan membawa banyak akar Rapunzel. Tetapi ketika ia sedang memanjat pagar hendak pulang ke rumahnya, sang penyihir memergokinya dan menangkapnya. Laki-laki itu memohon ampun pada penyihir itu dan menjelaskan bahwa ia hanya ingin memberikannya pada istrinya yang sedang mengidam dan menolak makanan lain selain akar Rapunzel ini. Akhirnya penyihir dan laki-laki itu membuat kesepakatan yang sangat memberatkan pria itu. Penyihir itu mengizinkannya untuk mengambil akar Rapunzel sebanyak apapun ia mau, dengan syarat pasangan itu harus menyerahkan bayi itu pada sang penyihir di hari kelahirannya. Penyihir itu mengatakan bahwa ia hanya akan merawat bayi itu seperti anaknya sendiri. Dengan berat hati dan ketakutan, laki-laki itu menyetujuinya. Ketika wanita itu melahirkan, penyihir itu muncul di depan rumah mereka dan menamai bayi perempuan itu Rapunzel, dan tanpa basa-basi mengambilnya dari kedua orang tuanya. Penyihir itu merawat Rapunzel seperti anaknya sendiri. Rapunzel pun tumbuh menjadi anak yang sangat cantik. Dan ketika usianya menginjak 12 tahun, penyihir itu membawanya ke sebuah menara yang berdiri di tengah hutan. Menara itu hanya memiliki sebuah jendela di puncaknya. Tak ada pintu ataupun tangga yang membuat Rapunzel tak mungkin kabur dari menara itu. Ketika penyihir itu datang mengunjungi menara itu, ia akan berkata, "Rapunzel, Rapunzel, turunkan rambutmu."
Rapunzel memiliki rambut pirang keemasan yang luar biasa panjangnya. Ketika ia mendengar penyihir itu memanggilnya, ia akan melepaskan kepang rambutnya dan mengaitkannya di kaitan yang ada di dekat jendela menara itu dan membiarkan rambut panjangnya jatuh ke tanah. Penyihir itu akan memanjat naik ke menara dengan rambut Rapunzel. Beberapa tahun kemudian, sang pangeran yang sedang berkelana di tengah hutan dekat menara itu mendengar suara nyanyian seorang wanita yang sangat indah. Ia mencari-cari sumber suara itu dan sampai di menara itu. Ia berhenti di sana dan mendengar nyanyian yang begitu indah. Suara itu adalah suara Rapunzel yang kini telah tumbuh menjadi seorang gadis muda yang cantik. Ia seringkali menghabiskan waktunya dengan menyanyi. Pangeran yang penasaran akan gadis itu mencari-cari di mana pintu atau tangga dari menara itu. Tetapi ia tidak dapat menemukannya. Lalu ia pulang ke kerajaannya, tetapi suara yang indah itu begitu menyentuh hatinya, sehingga ia memutuskan untuk datang setiap hari ke menara itu. Suatu hari, ketika ia sedang berdiri di balik pepohonan, ia melihat penyihir itu datang dan berkata, "Rapunzel, Rapunzel, turunkan rambutmu." Tak lama kemudian, seorang gadis menjatuhkan rambutnya dan penyihir itu pun naik ke atas menara. Jika itu satu-satunya tangga untuk mencapai puncak menara itu, aku harus mencobanya. Keesokan harinya ketika matahari mulai terbenam, dia datang ke menara itu dan berusaha menirukan suara penyihir itu. Rapunzel, Rapunzel, turunkan rambutmu. Tak lama kemudian, rambut emas itu pun diturunkan dan ia dengan segera memanjatnya. Awalnya Rapunzel sangat ketakutan melihat sosok pria yang belum pernah ia lihat seumur hidupnya. Tetapi pangeran itu dengan ramah dan sopan memperkenalkan dirinya dan mengajaknya bicara. Ia juga mengatakan pada Rapunzel betapa ia sangat mengagumi suara indahnya dan mengaku telah datang berkali-kali hanya untuk mendengarkan suara yang telah menyentuh hatinya itu. Hanya saja ia tidak tahu bagaimana caranya masuk ke dalam menara. Setelah menjelaskan semuanya itu, Rapunzel tidak lagi takut pada pangeran itu. Pangeran betul-betul jatuh cinta pada Rapunzel dan bertanya padanya apakah ia bersedia menjadi istrinya. Rapunzel berpikir, dia lebih menginginkanku daripada penyihir tua itu. Dan ia pun menerima lamaran pangeran. Setelah berpikir sejenak, Rapunzel berkata, aku akan pergi denganmu dengan senang hati. Tetapi aku tidak tahu bagaimana caranya aku bisa turun dari menara ini. Bagaimana jika kau datang setiap malam ke menara ini sambil membawa sehelai kain? Aku akan membuat tali yang panjang dari kain-kain yang kau bawakan untukku. Setelah aku berhasil turun, kau dapat membawaku pergi dengan kudamu. Sejak saat itu, Rapunzel dan pangeran bertemu setiap malam. Keduanya saling mencintai dan ingin segera keluar dari menara itu, menikah dan hidup bahagia selamanya. Penyihir tua itu tidak menyadarinya sama sekali sampai suatu ketika ia datang ke menara itu dan Rapunzel berkata dengan polosnya, kau lebih berat dan lebih sulit ditarik daripada pangeranku. Mendengar ucapan Rapunzel, penyihir itu murka dan berteriak, apa kau bilang? Kupikir aku telah menjauhkanmu dari dunia luar sana. Tetapi kau menipuku, dasar anak tak tahu diri. Dibutakan amarah, penyihir itu menjambak rambut Rapunzel, melingkarkan beberapa kali di tangan kirinya, dan dengan gunting di tangan kanannya, ia memotong rambutnya yang indah itu. Tanpa ampun, ia membuang Rapunzel ke tengah hutan belantara. Rapunzel yang tidak pernah keluar dari menara itu tersesat dan menderita di hutan itu. Setelah membuang Rapunzel ke tengah hutan, penyihir itu kembali ke atas menara dan menunggu pangeran muda itu datang. Ketika pangeran datang dan memanggil Rapunzel, penyihir itu melemparkan rambut Rapunzel yang telah diikatkan pada kait di jendela menara. Pangeran muda itu segera naik. Bukan wanita yang ia cintai yang ada di sana, melainkan si penyihir tua dengan raut wajah yang jahat. Aha,
Kau datang untuk menemui kekasihmu, sayang. Tetapi burung cantik itu tidak lagi berada di sarangnya. Kau tak akan pernah melihat Rapunzel lagi. Diliputi kesedihan dan putus asa, sang pangeran melemparkan dirinya dari menara itu dan terjatuh di atas semak-semak yang berduri. Ia selamat, tetapi ia menjadi buta karena duri menggores kedua bola matanya. Meraba dalam kegelapan, dia berkeliaran di tengah hutan itu dan tidak makan apapun selain rumput dan akar. Ia selalu meratap karena kehilangan kekasih yang amat ia cintai. Selama beberapa tahun, ia tersesat dan hidup dengan kondisi yang sangat menyedihkan. Ia berkeliaran tak tentu arah sampai pada akhirnya ia tiba di hutan di mana Rapunzel hidup bersama anak kembar yang ia lahirkan. Suatu hari, pangeran yang buta itu mendengar suara nyanyian merdu yang sangat ia rindukan. Ia berusaha mendekati sumber suara itu. Ketika ia cukup dekat, Rapunzel mengenali kekasihnya itu. Mereka berpelukan erat dan menangis. 2 tetes air mata Rapunzel jatuh tepat ke mata pangeran itu dan keajaiban pun terjadi. Kedua mata pangeran menjadi bersih dan dapat melihat seperti sedia kala. Akhirnya pangeran membawa Rapunzel dan anak kembarnya pulang ke kerajaannya dan hidup damai dan bahagia. Sekian Amasto kali ini. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di kisah selanjutnya.